Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idhar Rudi Kurniawan, NIM 102190123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad jual beli online, perspektif kasus, akad jual beli online dalam aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pembahasan. Yang pertama ada deskripsi kasus, yang kedua manfaat dan mudarat, yang ketiga teori yang digunakan, yang keempat adalah penerapan teori. Yang pertama, deskripsi kasus. Penjualan online merupakan suatu transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya. Pada saat ini yang paling banyak digunakan adalah seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain, ataupun dalam bentuk aplikasi seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Di Indonesia merupakan salah satu negara dengan tren belanja online yang sangat digemari konsumen, yaitu dilihat dengan bermunculan aplikasi-aplikasi online shopping seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Di dalam aplikasi ini konsumen dapat menemukan berbagai macam tren fashion sesuai dengan kategori seperti handphone, sepatu, baju, dan lain-lain, baik dari produk lokal maupun internasional. Hal ini menjadikan konsumen Indonesia dengan mudah menerima perkembangan secara positif. Untuk memasarkan produk yang mereka jual, saat ini penjualan online merupakan salah satu bentuk jenis transaksi yang banyak digunakan dalam jual beli. Kemudian, bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam memandang akad penjualan online yang ada dalam aplikasi Shopee, Tokopedia, dan Lazada? Saat ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah yang dilakukan oleh transaksi jual beli, terutama kepada penjualan online yang ada pada aplikasi tersebut. Untuk menjawabnya, mari kita telusuri apakah dalam penjualan online tersebut memenuhi rukun-rukun syarat yang ada dalam Islam, yaitu seperti adanya pihak yang berakad, yang kedua adanya ijab kabul, yang ketiga adanya objek akad, dan yang keempat tujuan pokok akad itu dilakukan. Yang selanjutnya, penelitian jual beli online dalam aplikasi Shopee, Tokopedia dalam perspektif Islam yang akan saya lakukan itu meninjau berbagai rukun-rukun akad yang sesuai dengan fikih, sebagaimana yang diketahui dalam ada 4 rukun, yaitu pihak-pihak yang berakad, yang kedua ijab kabul, objek akad, dan tujuan pokok akad itu dilakukan. Adapun nanti jika ada ketidaksesuaian akad yang diteliti, maka saya simpulkan dan cantumkan pada kesimpulan. Yang kedua, manfaat dan mudarat. Manfaat dalam jual beli online diantaranya bisa membandingkan harga sesuai dengan kualitas. Yang selanjutnya, terdapat diskon, banyak promo, praktis dan efisien, pilihan metode pembayaran yang lebih banyak, keamanan bertransaksi yang lebih terjamin. Sedangkan mudaratnya yaitu pembeli tidak bisa menyaksikan secara langsung barang yang dibelinya jika tidak bisa melihat sendiri apakah kualitas barang tersebut benar-benar bagus. Pembeli dan penjual tidak bertatap muka secara langsung, yang selanjutnya pembeli rentan dikecewakan karena terkadang barang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Teori yang digunakan dalam KHES berdasarkan pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa buy atau jual beli merupakan jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Definisi dalam pasal di atas dirujuk dengan pengertian jual beli dalam terminologi fikih, yakni jual beli diartikan sebagai menjual atau mengganti dan menukar dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah perbuatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai pemindahan kepemilikan tersebut dengan aturan hukum syara.
Kata benda di atas dapat diartikan sebagai barang atau uang. Sifat benda tersebut harus dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syarat. Baik benda tersebut bergerak maupun tetap tidak dipindahkan, dapat dibagi-bagi, tidak dapat dibagi-bagi, dan lain sebagainya. Penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh syarat. Rukun jual beli yang diatur dalam KHIS sebagai berikut. Yang pertama, berakal. Yang kedua, akad. Yang ketiga, dengan kehendak sendiri atau tidak dipaksakan. Yang kelima, balik atau sudah dewasa. Dalam yang kedua, yaitu dalam fatwa DSN MUI, menurut fatwa DSN MUI nomor 110 DSN MUI Romawi 9 2017 tentang jual beli, akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Baik pembeli dan penjual dalam bertransaksi. Juga jual beli itu adalah orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik yang diperjualbelikan adalah barang atau hak, baik jual beli yang pembayarannya harga secara langsung maupun dengan cara dianunsur. Baik objek yang diperjualbelikan tersebut adalah pemesanan atau suatu barang yang kriteria tertentu harga yang wajib dibayarkan tunai pada saat akad atau harga dibayarkan berdasarkan kesepakatan, baik dengan menegaskan harga yang dibelinya dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba, baik jual beli tersebut dengan harga yang tidak wajib disampaikan atau harus disampaikan kepada pembeli, baik jual beli tersebut dalam proses tawar menawar dengan harga paling tinggi atau paling rendah. Selanjutnya, ketentuan transaksi jual beli itu terkait rukun ijab qabul pelaku dan objek yang diperjualbelikan dengan seluruh persyaratan. Maka ketentuan terkait ijab qabul adalah A. Boleh dilaksanakan secara lisan tertulis, isyarat dan perbuatan serta sarana elektronik. Yang kedua, harus jelas dan dapat dimengerti. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, boleh dalam bentuk barang atau hak serta milik penjual secara penuh. Harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan halal dan legal. Wujud dan dapat diserah terimakan pada saat transaksi ataupun pada saat waktu yang disepakati dalam akad salam atau istiqna. Yang selanjutnya adalah penerapan teori. Dalam transaksi jual beli online terdapat dalam Shopee, Tokopedia maupun Lazada, pihak-pihak yang berakad dalam jual beli online sudah jelas, yaitu ada yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sighah dalam penjualan online biasanya berupa syarat dan kondisi yang disetujui oleh konsumen. Syarat dan kondisi yang dipahami dapat disetujui sebagai sebuah sighah yang harus dipahami baik oleh produsen maupun konsumen. Dalam hal penjualan online, bentuk sighah dilakukan dengan cara tulisan. Contohnya, apabila kita memberi handphone, maka akan ada pilihan bahwa konsumen telah membaca dan menyetujui aturan dan perjanjian yang telah dibuat. Syarat dan kondisi ini merupakan sighah yang harus dipahami oleh produsen maupun konsumen dalam penjual beli online. Begitu pula apabila kita melakukan transaksi dengan menggunakan media sosial, penjual harus menuliskan kondisi barang dan syarat apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut sehingga terdapat keterbukaan antara penjual dan pembeli. Kemudian rukun akad. Yang ketiga yaitu adalah objek akad di dalam transaksi. Dalam bentuk online, objek akad harus jelas. Barang harus jelas, harus dimiliki oleh penjual secara utuh. Di dalam aplikasi Shopee, Tokopedia maupun Lazada, setiap barang sudah diberi spesifikasi yang jelas sehingga mempermudah pembeli untuk memilih barang. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penipuan oleh si penjual. Penjual dalam penjualan online harus secara jelas menulis
berbagai spesifikasi dari barang yang dijualnya. Rukun akad yang terakhir yaitu tujuan dari akad jual beli tersebut harus sesuai dengan syariat, sehingga penjualan online tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya pada situs yang memperjualbelikan senjata, narkoba, atau bentuk transaksi yang tidak dibolehkan karena bertentangan dengan syariat Islam. Nah, di dalam aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, terkadang di dalam aplikasi tersebut, salah satu aplikasi tersebut masih ada yang menjual barang yang berbau pornografi, sehingga kita sebagai umat Islam harus menghindari barang tersebut. Yang selanjutnya adalah penutup. Kesimpulannya, perkembangan transaksi jual beli kontemporer tidak lagi semata mengandalkan jual beli tatap muka, tetapi juga dengan perkembangan teknologi yang muncul bentuk jual beli yaitu dengan online. Penjualan online merupakan salah satu bentuk penjualan yang memanfaatkan teknologi seperti tablet ataupun HP. Munculnya aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada lebih mempermudah dalam transaksi jual beli online tersebut. Penjualan online telah memenuhi rukun akad dalam syariat Islam, yaitu adanya penjual dan pembeli, syighah, yang kedua syighah atau ijab kabul yang telah terpenuhi, di mana konsumen harus mempersetujui syarat dan kondisi yang tertulis jika proses transaksi ingin dilanjutkan. Yang ketiga, objek akad dalam jual beli online harus jelas spesifikasinya. Yang keempat adalah tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syariat. Nah, tetapi kadang yang keempat ini masih ada salah satu aplikasi yang menjual barang-barang yang mengandung unsur pornografi. Maka dari itu sebaiknya kita sebagai umat Islam harus pintar-pintar untuk menghindarinya. Saran dan pendapat pribadi saya, di dalam aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada sudah sepenuhnya sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad jual beli. Akan tetapi dalam aplikasi tertentu masih ada barang-barang yang dijual yang melanggar syariat, yaitu barang yang mengandung unsur pornografi, dan sebaiknya kita sebagai umat Islam harus menghindari barang tersebut. Sekian presentasi tugas dari saya, UAS dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.